Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadil khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wal dzikr wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus yang mulia Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habashi, Al-Habib Bidi bin Alwi Al-Jufri, Sayyid Habib Hamzah bin Ahmad Sofian Al-Idrus, dan juga para sayyid-sayyid yang mulia, dan juga para alim ulama, guru-guru agama. Wabil khusus guru kita bersama yang mulia Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Utsman, Guru Sobari, Guru Muhammad, Guru Abdur, dan guru-guru yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sebab berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan kita berkumpul di surganya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawakan keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pelajaran kita minggu lalu, kemarin kita membahas tentang tata cara berdiri atau kewajiban berdiri bagi orang yang melaksanakan sholat fardu. Jadi ada kewajiban berdiri untuk orang yang melaksanakan sholat fardu. Jadi sholat fardu itu wajib dalam keadaan berdiri. Kemudian kita lanjut rukun sholat yang keempat atau rukun sholat yang selanjutnya, yaitu an-rabi' min arkanis sholah qiraatul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi maknanya orang yang melaksanakan sholat, ini baik sholat apapun itu, sholat fardu kah, sholat fardu kifayah kah, sholat sunnah kah, atau sholat yang lainnya kah, maka dia harus membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Fil qiyam au badali, dalam keadaan dia berdiri atau bukan dalam keadaan berdiri. Ada orang sholat dalam keadaan duduk, maka dia wajib juga membaca Fatihah. Pokoknya semua keadaan orang melaksanakan sholat, maka dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Surah Fatihah. Bukan surah Fatihah. Ada sebagian tuh surah Fatihah diambil dari mana ini Fatihah? Surah Fatihah, Al-Fatihah, surah pembuka. Dinamakan surah pembuka karena dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ini surah paling pertama. Fi kulli raqatin min kulli sholah min kulli sholati fardin au naflin. Jadi setiap sholat, setiap rakaat wajib baca Fatihah. Jadi baca Fatihahnya ini dalam setiap rakaat, bukan cuman dalam sholat sekali saja enggak, atau dalam sholat cuman rakaat pertama, rakaat kedua enggak, tapi setiap rakaat. Dalam sholat fardu kifayah sekali, karena enggak ada rakaatnya, yang ada takbiratnya. Jadi kalau sholat jenazah kan enggak ada rakaatnya, yang ada 4 kali takbir. Nah, dalam bacaan pertama wajib membaca Al-Fatihah. Sholat sunnah 2, dalam setiap rakaatnya juga wajib membaca Al-Fatihah. Munfarid dan kanal musolli am imaman am makmuman, baik dia imam atau dalam keadaan makmum, baik orang itu menjadi imam atau dia menjadi makmum, atau dalam sholat sendiri wajib baca Fatihah. Malam yakun masbukon, kecuali orang yang
yang masbuk. Orang yang masbuk itu tidak wajib membaca Fatihah. Jadi ketika imam takbiratul ihram sudah dia buru-buru. Nah, artinya ketika wudu, jadi orang masbuk ini tidak dianjurkan menututi sholat atau mengejar sholat itu dalam keadaan berlari. Wih, ini imamnya sudah takbiratul ihram ini, sudah mulai sholat ini. Masuk masjid sambil dalam keadaan berlari. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena apabila yang masbuk tadi lari ngejar imam untuk dapat jamaah, ketika takbiratul ihram pasti ngos-ngosan. Allahu akbar. Jadi nggak khusyuk sholatnya, nggak khusyuk. Jadi sekedarnya saja. Meskipun jalan, ya jalannya agak cepat. Nggak perlu lari. Kalau lagi dalam keadaan wudhu, yang wajibnya saja, nggak perlu yang sunnah-sunnahnya, seperti itu. Nah, ketika orang masbuk nyempatin imam sudah mau ruku, dia takbiratul ihram, imam ruku, dia langsung ruku. Jadi nggak perlu baca Fatihah. Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Nah, kemudian gimana gambaran kalau seandainya ada orang yang nggak bisa baca Fatihah? Ini ada orang yang nggak bisa baca Fatihah. Jadi gini, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita kan bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu baca Fatihah itu sunnah. Baca Fatihah itu hukumnya wajib dalam setiap sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, dalam keadaan berdiri ataupun terduduk ataupun dalam keadaan iltija. Pokoknya dalam keadaan sholat wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau menurut mazhab lain, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, Fatihah ini nggak wajib dibaca. Jadi nggak perlu baca Al-Fatihah. Karena menurut Imam Abu Hanifah dalam Al-Quran itu disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Menurut Imam Abu Hanifah yang gampang daripada Al-Quran, yang gampang-gampang aja, nggak perlu Fatihah, baca Al-Ikhlas misalnya atau surah Al-Falaq misalnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab kita, faqra'u ma tayassara minal Quran itu Al-Fatihah. Karena apa? Biasanya anak-anak kecil itu dari kecil itu sudah bisa baca Fatihah, hafal sudah baca Fatihah. Karena itu Al-Fatihah ini bacaan mudah. Makanya wajib membaca Al-Fatihah. Ada sebagian lain, mazhab lain yang mengatakan Fatihah ini wajib, bukan fardu. Jadi artinya sah dilakukan tanpa membaca Fatihah tapi berdosa. Dia sholat tanpa baca Fatihah, sholatnya sah tapi mendapatkan dosa. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa baca Fatihah, bagaimana hukumnya? Qara'a sab'a ayatin min ghairiha minal Qur'an. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa baca Fatihah, misalnya orang yang qaruba'ahdu bil Islam, orang baru masuk Islam, orang mu'alaf, baru sholat. Ya aku nggak bisa baca Quran. Jangan ada orang yang nggak bisa baca Quran, baru masuk Islam, mu'alaf. Sholat, waktunya sholat. Ketika disuruh sholat, tapi saya nggak bisa baca Al-Quran. Tapi saya bisanya baca surah selain Al-Fatihah. Saya nggak bisa baca Fatihah. Saya bisanya baca surah selain Fatihah. Surah apa? Misalnya 2 ayat dari surah Al-Baqarah, kemudian 2 ayat dari surah Al-Imran, 2 ayat dari surah Al-Ikhlas, 1 ayat dari surah An-Nas. Itu aja misalnya. Maka itu gantinya itu. Jadi membaca 7 ayat daripada Al-Quran, meskipun nggak berurutan. 2 ayat dari surah Al-Baqarah dibaca. Habis itu 2 ayat dari surah Al-Imran, 2 ayat dari surah An-Nisa, dan 1 ayat dari surah An-Nas misalnya, seperti itu. Nggak apa-apa, ganti dari surah Al-Fatihah. Dengan syarat orang tadi tidak mampu. Kalau dia mampu tapi diganti dengan bacaan lain, maka sholatnya tidak sah. Wa yusannu an takuna murattabah wa yusannu an takuna murattabah. Tapi disunahkan itu ayatnya yang gantinya Fatihah tadi, 7 ayat tadi disunahkan murattabah, artinya tersusun. Jadi kayak surah misalnya Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dibaca sampai 7 ayat misalnya. Pokoknya surah yang di ayatnya itu tersusun atau rapi setelahnya gitu. Tidak boleh. Boleh 2 ayat dari Al-Baqarah. Ambil dari surah-surah lain enggak apa-apa. Tapi yang afdolnya berurutan. 7 ayat tadi berurutan.
Wa yusyarat an takuna hurufha qadra hurufil Fatihah walau dhanna. Tapi dengan syarat dianjurkan bacaan ayat tadi, ganti Fatihah tadi, jumlah hurufnya sama dengan huruf Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu jumlah hurufnya dengan bacaan, dengan qiraah Malik Yaumiddin. Jadi ini dalam qiraah Fatihah ini, dalam bacaan surah Al-Fatihah ini ada beberapa bacaan. Ada beberapa bacaan. Salah satunya ada yang membaca Malik Yaumiddin. Mimnya panjang, Malik Yaumiddin. Ada bacaan yang membaca Malik Yaumiddin, mimnya panjang. Mimnya pendek. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada yang baca Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Jadi kalau dengan qiraah Maliki yaumiddin tambahan alif, maka jumlah huruf Fatihah itu 156. 156 huruf. Tapi kalau bacanya Maliki Yaumiddin itu 155 huruf. Jadi cari ayat yang menggantikan Fatihah tadi, 7 ayat tadi jumlahnya 155 atau 156. Itu walau dhannan, meskipun perkiraan saja. Oh, ini kayaknya sama ini jumlahnya sama ayat Fatihah atau sama-sama ini seluruh hurufnya dengan huruf Fatihah. Maka dibaca huruf tadi, baca ayat tadi. Fa in ajaza an qiraati sayyin minal Qur'an atau bisab'i anwa'in minadz dzikr. Kalau enggak bisa juga baca ayat, enggak hafal, enggak ada yang hafal ayat Quran, maka diganti dengan 7 zikir. 7 zikir. Zikir di sini disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu zikir yang tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi 7 zikir itu dibaca. Jadi kalau seandainya hurufnya enggak sampai 155 atau 156 zikir tadi, maka diulang-ulang sampai sekiranya hurufnya itu menyamai jumlah hurufnya Fatihah. Jadi kalau misalnya 155 atau 156 itu diulang 3 kali baru sama, maka dibaca 3 kali seperti itu. Fa in ajaza an jami'i ma marra wa qafa wujuban qadral Fatihah mu'tadilah walau dhanna. Jadi kalau enggak bisa juga, ada orang enggak bisa baca Fatihah, enggak bisa baca ayat, enggak bisa juga baca zikir misalnya. Maka dia diganti dengan diam. Diam seukuran membaca Fatihah. Orang baca Fatihah itu biasanya berapa lama? 2 menit, maka berdiri dengan 2 menit. Ini kalau orang nggak bisa, ini kan kalau kita insya Allah kita semuanya bisa. Nah ini Fatihah. Fatihah ini sebenarnya ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat membaca Fatihah. Jadi Fatihah ini tadi 7 ayat. Fatihah ini 7 ayat. Kalau kita menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu ayat, 1 ayat, maka ayatnya 7 kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sama seperti biasanya. Tapi kalau ada orang yang menganggap Bismillahnya ini bukan ayat, maka i'lam anal Fatihah 10 ayat wa man yuskhitil basmalah yaj'al siratal ladzina an'amta 'alaihim ayatan wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayatan. Jadi kalau ada orang yang enggak baca, yang artinya menganggap Bismillahirrahmanirrahimnya itu bukan 1 ayat, artinya cuman sekedar lafaz basmalah, bukan ayat dari Fatihah, maka harus menjadikan siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, kemudian dilanjut dengan ayat berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu satu ayat. Jadi kalau ada orang yang nganggap bismillah 1 ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ghairil maghdubi 'alaihim itu 1 ayat. Tapi kalau nganggap bismillahnya bukan 1 ayat, maka
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin itu satu ayat. Artinya dua ayat dipisah. Yang ini jadi satu ayat, yang ini jadi satu ayat. Tapi kalau bismillah dianggap ayat, maka dari shiratal ladzi sampai ghairil maghdubi 'alaihim itu cuman satu ayat. Jadi ini juga dijelaskan wa kana ba'dul ulama yaqra'u fi kulli rak'atil ula Malik bi isbatil alif wa fi tsaniyah Maliki bi hadfiha li'annahu yusannu tadbilul ula an tsaniyah walau bi hadfi. Jadi kita itu disunnahkan dalam melaksanakan sholat itu rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, sebagian ulama itu membaca rakaat pertama Fatihahnya Maliki yaumiddin, artinya mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disambung. Rakaat kedua, maliknya itu dijadikan pendek. Maliki yaumiddin, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin. Mimnya enggak panjang. Karena rokaat pertama itu disunahkan lebih panjang daripada rokaat kedua, meskipun yang membedakannya cuma satu huruf seperti itu. Kalau nggak salah ini juga bacaannya Habib Abu Bakar Gresik. Dalam sebagian kitab itu jelaskan Habib Abu Bakar Gresik itu kalau baca Fatihah itu seperti ini. Rokaat pertama pakai Malik Yaumiddin, rokaat kedua Malik Yaumiddin. Jadi itu tadi tentang Fatihah. Fatihah ini wajib dibaca dalam setiap sholat. Jadi saya itu sering perhatikan ada orang yang sholat itu diam, sholatnya diam, mulutnya nggak gerak sama sekali. Fatihah ini kan salah satu syaratnya harus terdengar dirinya sendiri dalam keadaan sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Fatihahnya itu harus didengar telinganya sendiri. Kalau ada orang baca telinganya sendiri nggak dengar, maka Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, otomatis diteruskan, sholatnya nggak sah jadinya. Jadi harus jelas di telinganya. Meskipun hanya dia sendiri yang dengar itu sudah cukup. Yang lainnya misalnya saya baca, Habib Hamzah nggak dengar, tapi saya dengar, maka itu sudah cukup. Yang penting dirinya sendiri yang mendengar. Nah, ada orang yang sholat, mulutnya diam saja, otomatis sholatnya nggak sah. Karena apa? Dia gimana cara baca Fatihahnya? Pastikan dia nggak baca Fatihahnya. Ya apa orang baca Fatihah mulutnya diam? Seperti itu. Jadi Fatihah ini wajib dibaca dalam setiap rakaat. Jadi ya sekali lagi Fatihah ini ada beberapa syarat. Jadi ada huruf-huruf yang perlu diperhatikan dan juga ada huruf-huruf yang tidak ada di dalam Fatihah. Disebutkan sab'u hurufin kharajat an Fatihah sajin khazin syarfin atat mutataba'ah. Jadi ada 7 huruf yang keluar dari huruf Fatihah. Pertama sa, huruf sa. Huruf sa itu enggak ada. Jadi jangan nanti baca ihdinas siratal mustaqim. Salah sudah bacanya. Pertama huruf sa enggak ada, sa. Kemudian huruf jim. Sajim. Huruf jim enggak ada. Yang kedua kho, huruf kho nggak ada. Yang keempat zai, za, huruf za itu nggak ada. Kemudian huruf shin itu nggak ada. Kemudian huruf dha nggak ada. Kemudian huruf fa nggak ada. Sajin, khazin, syarfin, ini 7 huruf yang nggak ada di Fatihah. Jadi Fatihah itu penting. Fatihah ini adalah salah satu rukun dalam sholat. Bacaannya salah, Fatihahnya nggak sah. Fatihahnya salah, maka sholatnya salah. Jadi sekali lagi untuk siapapun itu yang merasa guru merasa siapapun itu, apalagi kita yang masih orang biasa. Kalau guru-guru sudah yang nggak usah diragukan lagi bacaan mereka. Kayak kita ini loh, bacaan Fatihah kita ini betul nggak? Sudah benar nggak? Sudah datang ke habaib guru Hadi, Habib Hamzah, guru-guru yang didatangi, tolong didengarkan bacaan Fatihah saya, betul nggak? Sudah. Kalau betul alhamdulillah sholatnya sah. Kalau nggak betul
Bisa jadi sholatnya nanti nggak sah. Sholat 20 tahun, sholat 30 tahun, bacaan Fatihahnya salah, 30 tahun ini sia-sia. Nggak ada sama sekali dicatat melaksanakan sholat seperti itu. Tapi ada beberapa keadaan yang Fatihah ini nggak wajib dibaca. Yang pertama tadi kan masbuk. Yang kedua ketika taklid mengikuti mazhab pendapatnya Imam Malik. Pendapat Imam Malik itu baca Fatihah itu nggak wajib. Sama kejadiannya seperti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar yang makamnya ada di Surabaya, ketika muridnya Al Habib Ja'far bin Syekh Asgaf menjadi imam. Yang guru itu Habib Muhammad Al-Muhdhar, muridnya Habib Ja'far bin Syekh yang baru dihauli di Jawa atau yang dihauli di majelisnya Guru Jali. Habib Ja'far itu dikatakan ahlul Quran. Jadi kalau beliau datang itu Habib Muhammad itu ngomong ahlan wa sahlan bil Quran, selamat datang Al-Quran, wa ahlan wa sahlan bi ahlil Quran, selamat datang orang yang ahli Quran. Para ini seorang habaib alim hafal Quran, luar biasa Habib Ja'far bin Syekh. Beliau itu beliau itu punya tumor di wajah, di hidung itu. Jadi sebagian wajah beliau itu kayak agak aneh. Jadi ada orang ngomong sama beliau, Bib, antum kok muka antum kok kayak gitu, ada tumornya gitu loh, ada tumor. Habib Ja'far itu ngomong, diambil tumornya tadi itu dikeluar. Kalau bukan gara-gara ini, aku enggak jadi wali. Gara-gara bisa diambil sama Habib Ja'far itu, tumornya itu bisa diambil. Kalau bukan gara-gara ini, aku enggak jadi wali. Habib Ja'far itu kalau sudah walinya datang atau kewaliannya datang itu berendam di bak mandi itu. Kalau beliau berendam itu airnya seperti air mendidih, saking panasnya. Itu sudah datang kewaliannya Habib Ja'far bin Syekh. Tapi dibalik dari itu beliau itu orang yang hafal Quran. Jadi kalau beliau datang ke gurunya Habib Muhammad Al-Muhdhar, gurunya itu ngomong ahlan wa sahlan, selamat datang Al-Quran, selamat datang ahli Quran. Jadi ngomong seolah-olah yang datang ini bukan muridnya, tapi yang datang apa? Guru Al-Quran. Saking cintanya Habib Ja'far dengan Al-Quran. Habib Muhammad ini kalau sholat yang disuruh imam siapa? Muridnya tadi Habib Ja'far bin Syekhon. Habib Ja'far jadi imam. Nah, ketika Habib Ja'far baca surah Al-Fatihah, baca ayat, baca surah, Habib Muhammad ini saking khusyuknya, beliau itu sebelum sholat ngikuti pendapatnya mazhab Imam Malik. Baca Fatihah untuk makmum itu enggak wajib karena sudah ditanggung sama imam. Saking apa? Saking khusyuknya dengar bacaannya Habib Ja'far bin Syekh Al-Asgaf. Jadi itu ada kalau kita kita mungkin misalnya ada siapa pokoknya imamnya saking khusyuknya sampai lupa, maka kita pindah ke mazhab Imam Malik yang mengatakan Fatihah si makmum enggak wajib karena Fatihahnya makmum ditanggung sama imam. Mudah-mudahan kita, keturunan kita, semua keluarga kita dijadikan orang yang cinta dengan Al-Quran dan orang yang bisa mendapatkan syafaat yang diberikan oleh Al-Quran di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Taklah bersyukur. Bas.